Wah, lihat si kecil ini nih, meskipun ukurannya baru sejengkal tangan, tapi dia udah berbakti ya bun, udah menghasilkan 2 buah paprika. Si kakaknya juga, walaupun gak gede-gede banget, masih kecil malahan sih, udah ada 4 buahnya tuh, lihat tuh. Nah, yang lainnya juga udah mulai berbunga, siap untuk berbuah insya Allah, masya Allah, barakallah. Nah, ini juga ada arbe yang kita lihat. Ranum-ranum buahnya ya Allah, Masya Allah banyak banget. Apalagi yang ini nih, hampir di setiap batangnya isinya buah melulu. Lihat tuh, kalau kalian bisa lihat detailnya, buah di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat video barusan ya? Nah, buat sobat mikan kayak gini yang mau tanamannya berbunga dan berbuah lebat juga, yuk ikutin video aku cara membuat pupuk organik perangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, pupuk ini juga bisa diaplikasikan di tanaman buah, sayuran maupun tanaman hias. Langsung aja kita lihat ya. Nah, ini dia bahan dan alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kalian bisa siapkan wadah, ukurannya bebas. Kalau semakin besar semakin baik. Lalu ada sabut kelapa atau kokopit juga boleh, terserah kalian dapat yang mana, yang mudah aja untuk kalian. Lalu di sini ada tanaman krokot. Nah, tanaman krokot ini aku punya 3 jenis. Ada yang merah, ada yang putih ini kayak varigata gitu, terus ada yang hijau. Nah, kalau kalian nggak punya krokot nggak apa-apa, nanti kalian bisa ganti dengan tanaman lain. Nanti aku info di akhir video ya. Jadi kalian tetap tonton aja, simak videonya. Lalu di sini ada air cucian beras yang pertama ya. Nah, di sini juga ada gula pasir, ada gula merah dan ada EM4 ataupun Yakult. Nah, ini salah satu. Kalau kalian sekiranya mikir aku nggak mau pakai EM4 mahal, nah kalian juga bisa ganti dengan Yakult. Nanti aku kasih tahu fungsinya kenapa. Karena kita akan pakai 2 cara ya. Oke, untuk caranya kalian harus potong kecil-kecil atau cacah-cacah si daun krokot ini. Kalau aku di sini menggunakan blender aja ya, biar cepet. Untuk tambahan blender ini ya, airnya dimasukin. Tuh ada sampai kayak gini nih. Nih, bagus banget nih. Bisa dilihat ya. Sudah di blender, hasilnya tuh kecil-kecil kayak gini. Cara pertama adalah kita masukkan ke dalam wadah. Lalu masukkan kokopit atau sabut kelapanya dalam sini, kita aduk-aduk. Nah, kalian bisa lihat ini dia hasilnya. Kalian bisa langsung pakai. Ini dia pupuk organik perangsang buah dan bunga. Cara pakainya gimana? Kalian bisa lihat di sini. Ini ada buah paprika yang sudah berbuah dan akan tumbuh bunga lagi. Nah, langsung aja kita taruh gini. Tuh. Oke deh. Cara yang pertama ya, ini ya. Untuk cara fermentasi, pastinya kita akan menggunakan namanya bakteri pengurai. Di sini kita bisa pakai E4. E4 itu dan Yakult. Bedanya apa? Kalau Yakult itu kan cuman hanya Lactobacillus, tapi kalau E4 itu ada Lactobacillus sama Saccharomyces, benar nggak cara bacanya? Dan dia juga ada bakteri penambat N dan bakteri pelarut P, penghasil fitohormon serta perombak bahan organik. Dalam kurungnya ini selulotik dan lignolitik. Jadi memang bagus katanya sih. Dan ini kita bisa lihat klaimnya sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Kalian bebas pilih yang mana, cari yang mudah didapat aja. Lalu setelah itu untuk gulanya sendiri, air 1 liter, gulanya 1 sendok kalau untuk gula putih. Kalau untuk gula merah kalian bisa pakai sebongkah begini ya. Nah, ini kalian harus haluskan dan kalian cairkan. Di sini aku ambil contohnya, kita pakai gula putih aja. Ini sudah dicairkan, memang masih ada granul-granulnya. Nah, lalu kita pakai 1 botol Yakult, kita masukkan ke sini.
Ini kita diamkan kurang lebih 5 menit aja boleh. Jadi untuk apa? Untuk mengaktifkan si bakteri tersebut. Sama jika kita menggunakan E4 pun sama. Kita larutkan 1 tutup botol ini ke dalam air yang sudah berisi gula yang sudah dicairkan, lalu kita diamkan. Nah, ini sudah 5 menit aku diamkan, sobat ya, kalian bisa lihat. Lalu kita tuangkan saja ke sini, ke dalam campuran tadi. Campuran krokot, campuran sabut kelapa atau kokopit dan air beras. Nah, setelah ini kalian bisa langsung tutup aja. Mau kalian aduk juga boleh, atau kalian langsung tutup juga nggak masalah. Kalian bisa aduk dulu, biar dia tercampurnya lebih bagus ya. Wah, dia ternyata cukup oke banget. Nah, setelah itu kalian tutup yang rapat ya. Bunyinya sampai kedebuk. Nah, jika sudah jadi, kalian bisa tutup selama 1 ataupun 2 minggu. Paling bagus sih 2 minggu karena fermentasinya sudah sempurna. Nah, pada saat 2 minggu ini tiap harinya jangan lupa dibuka ya, biar gasnya keluar. Nah, setelah 2 minggu kalian bisa langsung gunakan. Caranya gimana? Kalian bisa menggunakan takaran sedikit aja air ini, misalnya nih kayak 1/4 gelasnya untuk 1 liter. Tinggal campurin gini aja. Nah, kalian udah tinggal kocor deh ke tanaman yang ingin kalian kejar pembungaan ataupun pembuahannya. Takarannya berapa kali seminggu? Kalau misalnya kalian pengen sering-sering memupuk, misalnya seminggu 2 kali, diencerin. Jadi misalnya 1 liter cuman sedikit aja si pupuknya. Tapi kalau kalian 2 minggu sekali boleh 1 liter ininya 1/4 kayak tadi gitu. Jadi biar nggak overdosis juga. Sebenarnya nggak ada overdosis sih kalau untuk pupuk organik yang pernah aku buat ini. Jadi kadang-kadang aku juga ngasihnya juga random aja, bebas aja. Kayak yang seminggu aku biasanya 2 kali, tapi emang lebih encer, jadi nggak pekat. Nah, itu tadi cara bikinnya ya. Sobat sekalian bisa coba nih di rumah. Semoga sukses ya, lebat buah dan bunganya. Oh ya, sebelum aku mau kasih informasi bahan alternatif selain krokot ini, aku mau kasih informasi dulu ke kalian, biar kalian juga nggak nelan mentah-mentah informasi yang kalian dapat. Jadi kalian harus tahu dulu nih dasarnya apa. Nah, untuk pupuk pembuahan pembungaan ini, sebenarnya kita bisa lihat dari si ganda silbe, pupuk kimia ini. Nah, ini biasa pupuk yang digunakan untuk pembuahan dan pembungaan, dan memang banyak berhasil dibuktikan. Tapi kan ini kimia ya. Nah, kepikiran nih gimana caranya bisa mendapatkan hasil yang sama namun kita bikin produk yang organik. Akhirnya kepikiran lah, kita cari nih source-nya dari bahan organik apa aja sih yang kandungannya kira-kira sama dengan si ganda silbe ini. Nah, kalau kita lihat si ganda silbe ini dia itu standar tetap ada unsur NPK, cuman lebih besar di K-nya atau kaliumnya. Nah, salah satu tanaman yang mengandung unsur NPK namun besar di kaliumnya itu krokot. Nah, cuman si krokot ini kalian bisa lihat ya, ini aku tanam sebagai tanaman hias di taman aku. Jadi, ibaratnya sesuatu yang mudah aku dapatkan. Nah, kalau kalian sulit mendapatkan krokot, kalian juga bisa cari alternatif bahan lainnya. Nah, krokot ini kalian bisa lihat kandungannya ya. Ada unsur N-nya, ada unsur P dan unsur K, tapi dominannya lebih di K ya, kalian bisa lihat. Nah, terus juga kalian bisa lihat nih, kandungan dari krokot ini banyak banget manfaatnya. Nah, kalian juga bisa melihat kenapa aku memilih sabut kelapa, kandungan kaliumnya juga lumayan tinggi ya, untuk dijadikan pupuk untuk pembungaan dan pembuahan. Air cucian beras itu udah paling jago deh buat pupuk. Kalian bisa lihat kandungannya ya. Dan kaliumnya juga cukup tinggi dan vitaminnya tuh banyak banget. Nah, untuk bahan alternatifnya kalian simak aja. Kalian baca pelan-pelan biar lebih paham ya. Makasih untuk sobat yang udah nonton video aku sampai habis. Dan mohon maaf ya kalau videonya kepanjangan. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.